Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardra Setiawan, NIM B1312301665. Saya dari kelas B, Manajemen Sore. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang larangan nikah beda agama dan nikah mut'ah. Langsung saja kita masuk ke pendahuluannya. Larangan pernikahan antar agama dalam banyak agama. Pernikahan dianggap sebagai institusi sakral yang mengikat dua orang yang memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang sama. Pernikahan antara individu yang berbeda agama dapat menimbulkan konflik dan ketidakseragaman dalam praktek keagamaan, tradisi, dan nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu, beberapa agama menganjurkan atau bahkan melarang pernikahan antar agama untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan dalam rumah tangga. Misalnya, dalam agama Islam, ada pandangan yang menyatakan bahwa seorang muslim hanya diperbolehkan menikah dengan seorang muslim atau dengan seseorang yang mengikuti kitab suci Ahlul Kitab, seperti orang Kristen atau Yahudi. Hal ini berdasarkan interpretasi terhadap ajaran agama tersebut. Yang kedua ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah praktek pernikahan sementara atau pernikahan kontrak dalam Islam Syiah. Pernikahan ini memiliki batas waktu tertentu dan memerlukan perjanjian sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, mayoritas mazhab Islam Sunni dan sebagian besar umat Islam Syiah menganggap praktek ini sebagai tidak sah dan mengharamkannya. Dalam Islam Sunni, nikah mut'ah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti kestabilan keluarga dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Kebanyakan ajaran agama Islam Sunni mengatur pernikahan sebagai ikatan jangka panjang dan mengingkari pernikahan sementara atau berjangka waktu tertentu. Penting untuk diingat bahwa pandangan terkait pernikahan antar agama dan nikah mut'ah bisa bervariasi antara mazhab agama dan keyakinan individual, dan interpretasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing komunitas agama. Masuk ke tahap pembahasan. Yang pertama ada larangan beda agama dalam Islam. Larangan beda agama dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam yang menegaskan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi atau menjalin hubungan marital dengan orang non-muslim, kecuali dengan orang yang telah masuk Islam atau beragama ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Hal ini didasarkan pada interpretasi dan tafsir ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, larangan ini dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya yaitu surah Al-Baqarah ayat 221 yang menegaskan larangan menikahi wanita musyrik atau orang non-muslim dan menyarankan agar seorang muslim menikahi wanita yang beriman. Selanjutnya ada surat Al-Mumtahanah ayat ke-10 yang memberikan petunjuk tentang bagaimana menghadapi situasi jika suami non-muslim ingin mempengaruhi seorang muslimah untuk meninggalkan Islam. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar hubungan pernikahan dalam kepercayaan dan keyakinan yang sama, Islam atau ahli kitab, untuk memastikan adanya kesamaan nilai, keyakinan, dan prinsip dalam keluarga. Hal ini dipandang sebagai bagian dari pemeliharaan identitas keagamaan dan keharmonisan dalam rumah tangga dalam pandangan agama Islam. Dasar hukum larangan beda agama dalam Islam, seperti larangan pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim, termasuk beda agama, didasarkan pada ajaran Islam yang diambil dari Al-Quran dan hadisnya. Pada dasarnya, Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada umat Islam untuk memelihara keyakinan dan prinsip keagamaan mereka, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai larangan pernikahan antara seorang muslim dengan orang non-muslim. Hadis-hadis ini memberikan konfirmasi dan penegasan terhadap ajaran Al-Quran tentang larangan ini. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan dan praktik keagamaan yang harus dijaga dan harus dipertahankan dalam pernikahan. Islam mengajarkan umatnya untuk membangun keluarga yang didasari oleh kesamaan keyakinan
dan prinsip agama. Konsekuensi hukum dan pandangan masyarakat terhadap nikah beda agama, yang dimana salah satu pasangan beragama Islam dan pasangannya bukan Muslim mempunyai implikasi hukum dan sosial yang kompleks. Penting untuk diingat bahwa penafsiran dan pendekatan terhadap pernikahan beda agama mungkin berbeda antara komunitas Muslim dan negara dengan populasi Muslim yang berbeda. Adanya konsekuensi hukum dalam Islam. Yang pertama meliputi kehalalan nikah yang menurut hukum Islam. Laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan wanita non-Muslim dengan syarat wanita tersebut adalah ahlul kitab yang mempunyai kitab suci seperti Yahudi dan Nasrani, dan menurut hukum Islam disebut kitabiyah. Lalu yang kedua, pemenuhan persyaratan agama. Di dalam pernikahan beda agama merupakan kebiasaan bagi pasangan non-Muslim untuk menghormati agama Islam dan mengizinkan pasangan Muslim untuk menjalankan agamanya. Hal ini dapat mencakup mengizinkan pasangan Muslim untuk berdoa, membesarkan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam, dan banyak lagi. Lalu yang terakhir, ada hak dan kewajiban dalam perkawinan beda agama. Hak dan kewajiban para pihak harus diatur menurut agama Islam. Misalnya saja dalam urusan warisan atau hak asuh anak. Asas hukum Islam akan menjadi pedoman penyelesaian. Adapun pandangan masyarakat terhadap Islam. Yang pertama yaitu pandangan yang berbeda. Pandangan masyarakat Islam terhadap pernikahan beda agama berbeda-beda. Beberapa masyarakat mungkin lebih terbuka terhadap pernikahan ini, sementara masyarakat lain mungkin merasa sulit untuk menerimanya. Lalu yang kedua, menerima atau menolak. Ada beberapa komunitas mungkin bisa menerima pernikahan beda agama. Namun, ada beberapa komunitas juga tidak menerima pernikahan beda agama karena dianggap melanggar aturan agama. Lalu yang terakhir adanya masalah sosial. Pernikahan beda agama juga dapat menimbulkan tantangan sosial di masyarakat, seperti bagaimana mematukan dua budaya dan keyakinan agama yang berbeda ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada nikah mut'ah dalam Islam. Nikah mut'ah secara etimologi dalam bahasa Arab ialah berasal dari kata mata'a yang ta'u, mutu'an, yang artinya panjang, naik, menjadi kuat, membawa pergi, mendustakan, menjadi sangat merah, elok, luwes, dan lemah lembut. Dijadikan fiil kumasi menjadi kata tamata'a, ya tamata'u, tamatu'an, yang berarti bersenang-senang. Nikah mut'ah menurut Ibnu Hajar ialah pernikahan sampai waktu tertentu. Dan jika waktu tersebut telah habis, maka terjadilah perpisahan. Nikah mut'ah sebelumnya mubah, dan sesungguhnya larangan itu terjadi pada akhir urusan nikah mut'ah di Indonesia. Biasanya sering disebut dengan kawin kontrak, yaitu pernikahan dibatasi oleh suatu kontrak yang diawali oleh perjanjian baik melalui lafaz lisan atau verbal maupun tulisan. Nikah mut'ah bisa diartikan sebagai pernikahan untuk waktu tertentu demi suatu kenikmatan dan kesenangan. Nikah mut'ah disepakati seluruh muslim bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW praktek tersebut dibolehkan, dan di zaman Khalifah kedua Umar bin Khattab selama periodenya melarang praktek nikah mut'ah. Nikah mut'ah dalam pandangan Syiah memiliki aturan-aturan dan prosedur-prosedur baku yang berbeda dengan nikah permanen atau daim. Syiah sebagai sekte dalam Islam sendiri tidak membenarkan perbuatan nikah mut'ah yang hanya sekedar sebagai media pelampiasan hawa nafsu semata, akan tetapi lebih kepada tujuan yang mulia, yaitu agar terhindar dari perbuatan zina. Nikah mut'ah disebut mut'ah bukanlah ciptaan Syiah, akan tetapi produk Al-Quran pada beberapa ayat menggunakan kata istamtatum, bersenang-senang atau menikmati, yang berasal dari kata kerja lampau istamta'a dan masdar istimta yang serumpun. Alasan mengenai pembolehan nikah mut'ah dalam pandangan Syiah tidak serta-merta dibuat-buat dan dipaksakan secara tidak mendasar.
melainkan ada latar belakang yang mendasari bahwa praktek nikah mut'ah ialah boleh dalam Islam. Meskipun dalam sejarahnya bahwa nikah mut'ah telah sepenuhnya dilarang dalam prakteknya. Adapun dalil yang memberikan praktek nikah mut'ah menurut kalangan musyafir Syiah seperti Alamah Tabai ialah halal dilakukan dengan berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Namun selain ada dalil yang membenarkan praktek nikah mut'ah, ternyata ada pandangan ulama yang mengharamkan nikah mut'ah ini. Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 24 ialah tentang nikah mut'ah yang sah dan boleh pada masa awal perkembangan Islam. Pendapat tersebut mereka kuatkan dengan bacaan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair yang menambahkan kata ila ijalin musama yang artinya adalah hingga waktu yang ditentukan. Setelah kata istamtatum bihi minhuna, bacaan tersebut dikenal sebagai bacaan mudraj. Dalam artian itu bukanlah makna atau lafaz asli dari Al-Quran, akan tetapi merupakan penambahan makna atau lafaz dari sahabat Rasulullah SAW. Pandangan masyarakat terhadap nikah mut'ah juga beragam. Sebagian masyarakat, terutama yang beragama Islam Sunni, memandang nikah mut'ah sebagai praktek yang haram dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sebagian masyarakat lain, terutama yang beragama Islam Syiah, memandang nikah mut'ah sebagai praktek yang sah dan diperbolehkan dalam Islam, karena mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah memiliki manfaat tertentu seperti untuk memenuhi kebutuhan seksual dan emosional pasangan atau untuk keperluan keagamaan. Di Indonesia, praktek nikah mut'ah dilarang oleh hukum positif. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah Indonesia memandang bahwa praktek nikah mut'ah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Praktek nikah mut'ah dapat menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat serta dapat melanggar hak asasi manusia termasuk hak anak. Dalam nikah mut'ah juga ada kontroversi yang muncul karena beberapa faktor antara lain. Yang pertama, status hukumnya yang tidak jelas. Yang kedua, potensi penyalahgunaannya. Dan yang ketiga, dampak negatifnya terhadap masyarakat. Demikian penjelasan dari saya tentang larangan pernikahan beda agama dan nikah mut'ah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.